Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu, ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari penulis Cinta Asmara, atau kalian bisa langsung mengunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Sebelum masuk ke cerita, berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Kisah kali ini berjudul Hantu Kepala. Tanpa berlama-lama, mari kita tebar misteri. Kisah ini terjadi di mana pada waktu itu aku masih ABG. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat, di mana pada malam itu aku dan tetehku ada acara kondangan ke rumah teman. Kami pergi sekitar habis maghrib. Setelah selesai, kami pun pulang dan sekitar jam 11 malam. Setibanya di rumah, aku dan tetehku bingung karena rumah dalam keadaan kosong dan tidak terkunci. Aku cepat-cepat menelepon ibuku dan jawaban ibuku, mereka sedang menginap di rumah bibiku karena sepupuku yang sedang sakit. Dan ibuku memang sedikit ada kemampuan di dunia supranatural karena sepupuku itu katanya bukan sakit medis, melainkan penyakit non-medis. Oke, karena kita berdua pulang sudah larut malam dan kita di rumah pun cuma hanya berdua, setelah bersih-bersih kami pun bergegas untuk tidur. Karena memang aku dan tetehku tidur dalam satu kamar. Ketika hendak tidur, entah kenapa perasaanku mendadak tidak enak, sedikit ada hawa takut. Mungkin hanya perasaanku saja. Ketika aku baru mulai rebahan, setelah balik badan aku kaget karena tetehku menggunakan selimut berwarna putih polos. Aku pun dengan spontan meminta dia mengganti selimutnya. "Teh, bisa nggak sih jangan pakai selimut putih? Adek takut," ucapku kepada tetehku. "Jangan bilang lo mau kesurupan ya dek, jangan macem-macem, kita di rumah cuma berdua," jawab tetehku. Karena memang dia suka ketakutan, karena kalau lagi tidur berdua aku sering kesurupan mendadak. Ia makanya ganti, rengekku kembali. "Udah bawa tidur aja, jangan dipermasalahin, cuma warna selimut." Dan aku pun mengalah karena memang waktu sudah tengah malam. Karena habis pergi dan capek, aku pun dengan mudah untuk tidur. Tapi di dalam mimpiku, aku bermimpi bertemu dengan seorang anak laki-laki sekitar berusia 7 tahun. Anak kecil itu berlari mengejarku sambil membawa sebuah batu dan berniat untuk melemparku. Semakin aku berlari, semakin cepat pula dia mengejarku. Dan ketahuilah, anak kecil itu mukanya sangat menyeramkan, dengan muka memerah dan mata sebelah kanannya itu copot sampai ke pipi. Ketika berlari sangat cepat, aku pun terjatuh. Anak kecil itu semakin mendekat dan siap untuk melemparku dengan batu yang ia bawa. Ketika anak kecil itu mau melempar, di situ aku terbangun dari mimpi dalam keadaan terduduk, dengan nafas yang tidak beraturan. Dalam keadaan yang masih sangat ketakutan karena mimpi seram, aku mendengar ada timpukan di atas genteng rumahku. Keadaan rumahku dulu tidak ada plafon, jadi pas aku mendongak ke atas itu langsung terlihat gentengnya. Timpukan itu terjadi berulang-ulang. Dengan spontan, aku pun melihat ke atas. Di situ pun aku benar-benar dibuat takut karena yang kulihat di atas genteng dengan posisi gentengnya itu sudah terbuka. Dan ada sesosok kepala yang sangat menyeramkan. Dengan muka yang berlumuran darah, lidahnya menjulur, matanya melotot dan kupingnya panjang. Serta mulutnya yang bertaring, seolah dengan tatapan yang sangat marah. Jangan ditanya soal keadaanku, karena badanku mulai bergetar dan mengeluarkan keringat sebiji-biji jagung. Dalam posisi duduk dan masih bertatapan dengan makhluk itu, aku pun berusaha sadar dan berpikir apakah ini nyata atau hanya mimpi. Aku menoleh ke arah samping, posisi tetehku pun masih tidur dengan menggunakan selimut putih itu. Dan aku sadar ini bukanlah mimpi. Ini nyata, makhluk itu nyata, karena memang bukan hanya sekali ini saja aku melihat makhluk halus. Oke, dengan mencoba memberanikan diri, aku melihat ke atas lagi, dan makhluk itu ternyata masih ada dengan menyeringai ke arahku. Sebisanya aku berdoa, membaca ayat-ayat pendek, dan makhluk itu tidak juga pergi. Sudahlah, aku tidak sanggup lagi. Aku pun memutuskan untuk membangunkan tetehku yang masih tidur pulas. "Teh, bangun cepetan," sambil aku menggoyangkan tubuhnya. Karena suaraku bergetar, tetehku pun langsung bangun. "Ada apa dek? Lu kenapa kok keringetan gini?" "Udah jangan banyak nanya, ayo cepetan ke mama." Sambil bilang gitu, aku pun langsung menarik tangan tetehku dan kita langsung segera pergi dari kamar itu. Karena jarak rumah bibiku hanya terhalang 2 rumah, jadi tidak terlalu jauh. Dengan posisi berlari tanpa alas kaki, sepanjang jalan ke rumah bibiku, aku teriak-teriak, "Mama, mama, mama." Sambil terisak, aku pun terus memanggil ibuku. "Duk, duk, duk. Ma, mama, buka cepetan ma, adek takut." "Lewat pintu belakang dek," ucap bapakku menyaut panggilanku.
Aku pun berlari ke arah pintu belakang, disusul dengan tetehku yang masih bingung ada kejadian apa. Mama, adik takut, di rumah ada setan. Sambil menangis aku bercerita. Setelah dibukakan pintu, aku pun berlari ke arah bapakku yang sedang duduk sambil menangis ketakutan. Kemudian menubruk bapakku dengan terisak lalu pingsan. Ibuku pun langsung menanganiku. Hingga tak lama kemudian, aku pun tersadar dan langsung diinterogasi. Ada apa, Dek? Apa yang adik lihat? Tanya ibuku. Awalnya adik mimpi, dikejar anak kecil, mukanya berlumuran darah dan matanya keluar sebelah. Serem banget, terus adik kebangun kan? Pas itu adik dengar ada yang lempar batu ke atas genteng. Pas adik dongak ada kepala serem banget. Adik langsung bangunin teteh terus ke sini. Jelasku panjang lebar sambil terisak. Ditunggunya di sini malah nampakinya di rumah. Itu jin yang mengganggu anak bibi, Dek, ucap mamaku. Setelah diberi air doa, aku pun mulai tenang dan aku pun tidak berniat untuk tidur karena masih takut. Setelah itu, ibuku pergi ke kamar dan memulai lagi untuk berdoa agar kita semua terlepas dari gangguan makhluk gaib itu. Selesai. Itulah tadi pengalaman seram tentang hantu kepala yang dialami oleh penulis. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam kembang setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.